Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa liburan di rumah dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersua melalui tatap maya dan alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya atau Ustadz terus berdoa semoga anak-anakku sekalian di sana dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, bahwa menjadi seorang santri adalah sebuah pilihan yang sangat mulia sekali, di mana santri adalah seorang penuntut ilmu. Allah atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka dia akan diarahkan, akan dimudahkan di dalam memperdalam ilmu agama. Maka menjadi santri adalah pilihan yang sangat mulia sekali dan merupakan pilihan yang terbaik bagi adik-adik atau anakku sekalian. Mencari ilmu agama merupakan perintah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa ketika dahulu para sahabat itu ketika diperintah jihad itu mereka langsung berangkat, tanpa berpikir panjang, kebanyakan mereka langsung berangkat. Tetapi ternyata oleh Nabi Muhammad SAW melalui surat At-Taubah ayat 122 itu dilarang untuk berangkat jihad semua. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Jadi tidak seyogianya orang mukmin itu berangkat untuk berjihad semuanya. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Jadi sebaiknya itu ada dari sekelompok orang mukmin itu yang kemudian belajar ilmu agama, liyatafaqahu fiddin, Supaya apa? Supaya di dalam menegakkan ajaran Islam, dalam mendakwahkan ajaran Islam itu bisa tetap lestari, tetap bisa berlanjut. Seandainya orang sibuk dengan angkat senjata semua, berjihad semua, tetapi tidak ada yang kemudian mencari ilmu, belajar, maka ilmu agama itu bisa jadi akan musnah dan dakwah pun tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oleh karenanya di sana orang yang mencari ilmu, menyantri itu mendapatkan jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji." Bahwasanya orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, kana fi sabilillahi hatta yarji, maka dia dalam posisi fi sabilillah, dihitung sebagai fi sabilillah hatta yarji, sehingga ketika misalnya dia kena musibah sampai misalnya meninggal dunia atau apa, itu bisa dihitung sebagai mati syahid. Nah, maka inilah kemuliaan sebagai seorang penuntut ilmu, kemuliaan sebagai seorang santri. Nah, ini di dalam ayat atau ayat 122 ayat Taubah tadi ada yang menarik, yaitu dalam kata liyatafaqahu fiddin. Di sini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah liyatafaqahu menggunakan fi'il mudhari'. Yang mana fi'il mudhari' itu kalau dalam kajian bahasa itu adalah yufidu wuqu'al hadas fil hadir awil mustaqbal, yaitu bisa berfaedah masa sekarang yang sedang terjadi maupun masa yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa di dalam mempelajari ilmu agama itu kita harus betul-betul memperhatikan konteks kekinian dan juga orientasi masa depan. Modern kalau dalam istilah sekarang, kita harus modern, artinya kita
betul-betul mempelajari ilmu itu adalah bagaimana kita mengkontekstualisasikannya dalam kehidupan sekarang dan untuk orientasi masa depan. Liyatafaqahu fiddin, dalam ilmu agama sendiri, kalau kita bicara ilmu agama, tentu hakikatnya tidak melulu yang hubungannya dengan ibadah saja, atau hubungannya dengan zakat saja, atau yang ibadah mahdhah saja, tidak seperti itu. Nyatanya di dalam Al-Quran, ya, sejumlah ayat, ada yang mengatakan 6.666, ada yang mengatakan 6.324 ya, ayat ya di dalam Al-Quran itu ternyata ada sekitar 750-an ayat yang berhubungan dengan sains, ya, berhubungan dengan ayat-ayat kauni, ya, penciptaan alam semesta dan seterusnya, yang itu adalah menjadi inspirasi bagi ilmu-ilmu, ya, selain yang berhubungan dengan ibadah langsung, ya, baik itu biologi, geografi, astronomi, ekonomi dan seterusnya. Bahkan di dalam ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, bacalah, ya, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Di sini langsung bicara biologi, ya. Yang dibicarakan di dalam ayat kedua ini langsung biologi, ya. Dari surat Al-Alaq yang di situ diturunkan kepada Nabi sebagai wahyu pertama yang menjadi deklarasi bahwa Rasulullah itu diangkat sebagai rasul, ternyata yang sampaikan pertama kali, diwahyukan pertama kali adalah surat Al-Alaq, yang di situ adalah perintah untuk membaca, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha menciptakan alam semesta dan seterusnya, ya. Kemudian di ayat kedua justru berbicara tentang biologi, ya, khalaqal insana min alaq. Artinya bahwa ilmu sains, ya, biologi, geografi dan seterusnya, betapa banyak inspirasi ilmu-ilmu ini di dalam Al-Quran, itu juga bagian dari agama yang harus kita pelajari. Nah, maka untuk bagaimana menjadi seorang santri, ya, yang tugasnya adalah liyatafaqahu fiddin, maka bagaimana kita belajar ilmu itu adalah sesuai dengan konteks kekinian dan berorientasi kepada masa depan. Nah, kita berada di pondok pesantren modern yang tentunya bervisi ini, memiliki visi ini, ya. Kalau dalam bahasa persyarikatan adalah bagaimana kita berkemajuan, ya, berkemajuan. Oleh karenanya ketika kita misalnya membaca surat Al-Ma'un, ya, kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan membaca surat Al-Ma'un kemudian menjadi panti asuhan, menjadi lembaga zakat dan seterusnya, ya. Ketika membaca tadi liyatafaqahu fiddin, maka menjadi universitas, menjadi sekolah-sekolah. Ini adalah bagaimana seharusnya seorang santri di dalam menuntut ilmu, yaitu adalah sesuai dengan konteks kekinian maupun orientasi masa depan. Nah, ini tentu selaras dengan yang sekarang itu banyak disampaikan oleh para pakar pendidikan, bahwa pendidikan sekarang itu, ya, harus mengarah kepada kompetensi 4C misalnya, ya. 4C, ya, itu kompetensi abad 21. Ada critical thinking, ada creativity, ada communication, dan ada collaboration. Ini semuanya ada di dalam pesantren, ya. Semuanya ada di dalam pesantren. Bagaimana kita itu dilatih untuk berpikir kritis, ya. Maka ketika kita membaca wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba misalnya, maka bagaimana kita berpikir kritis bahwa wa ahallallahu al-bai'a itu diterjemahkan dalam kehidupan sekarang, bagaimana jual beli online, ya, bagaimana jual beli saham, bagaimana jual beli surat berharga dan seterusnya, ya. Creativity yaitu bagaimana misalnya kita menerjemahkan ayat-ayat tadi, misalnya surat Al-Ma'un menjadi lembaga-lembaga penyantun, ya, para fakir miskin, ya, para yatim dan seterusnya, ya. Communication, bagaimana kecakapan komunikasi di pondok pesantren kita itu betul-betul diasah, ya. Setiap minggu sekali di sana ada program muhadharah, ya, ada latihan khutbah, latihan pidato, bukan hanya
sebatas diajarkan atau diasah ketika diskusi-diskusi di KBM saja, tetapi juga dieskulkan dalam bentuk rutin, yaitu muhadharah. Kemudian kolaborasi, yaitu bagaimana di pondok pesantren ini, di sana teamworknya betul-betul dibangun, ya, anak-anak dilatih untuk menjadi pemimpin, ya, bisa bekerja sama, tidak hanya diskusi saja ketika di KBM, tetapi betul-betul dilatih untuk memiliki kecakapan kolaborasi yang bagus. Maka ada organisasi IPM, ada organisasi HW, ada organisasi TS, ada Kokam, dan seterusnya. Lah, oleh karenanya santri dalam masa digital ini itu harus smart, harus cerdas. Apa itu smart? Ya, adalah S-nya itu adalah siap, ya, M-nya itu mandiri, A-nya itu adalah adaptif, kemudian R-nya adalah religius, kemudian T-nya adalah teladan. Jadi santri harus smart, harus S-nya itu harus siap, ya. Menjadi santri harus siap. Siap apa? Siap untuk betul-betul masuk ke pondok pesantren dengan jiwa raganya, ya. Untuk apa? Untuk nawaitu thalabul ilmi, ya. Ya, jadi betul-betul menyiapkan jiwa raganya untuk menuntut ilmu, tidak hanya jiwanya saja tapi raganya tetap terkatung-katung di rumah atau bersama teman-temannya di mana gitu. Nah, jadi harus siap jiwa raganya itu hadir di pesantren. Sehingga dengan seperti itu dia akan siap belajar, ya, dengan sepenuh jiwa raganya tadi, ya. Santri juga harus siap untuk apa? Untuk kemudian nanti menyalurkan ilmu yang dia punya, ya, kepada orang lain, ya, mendakwahkannya, ya. Maka santri di era digital itu harus siap belajar, siap mengajar, ya, siap berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian adalah harus mandiri, ya, harus mandiri, yaitu tidak bergantung kepada orang lain, memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, untuk memimpin diri sendiri. Kapan dia harus belajar, kapan dia harus kapan dia bermain, ya, kapan dia tidur, kapan dia murojaah, betul-betul dipimpin dengan baik manajemen waktunya, ya. Dia bisa memimpin dirinya sendiri sebelum dia kemudian nanti memimpin orang lain, ya. Kemandirian ini betul-betul diasah dalam pesantren, ya. Supaya apa? Supaya menjadi pribadi yang tidak selalu bergantung kepada orang lain, ya, tetapi adalah bisa bergantung kepada diri sendiri, yang tentunya di situ adalah hakikatnya dia bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian adalah adaptif, ya. Maksudnya apa? Ya, seorang santri itu harus adaptif, dia up to date, ya. Jadi dia nggak harus melek teknologi, melek perkembangan, ya. Ya, dia harus bisa menyesuaikan diri, ya. Bagaimana perkembangan sekarang, betapa teknologi informasi itu merubah banyak perilaku manusia, maka bagaimana seorang santri itu harus adaptif secara proporsional, tidak boleh berlebihan menggunakan gadget. Bagaimana dia digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, ya. Ya, mungkin sebatas ngegame untuk hiburan sedikit mungkin tidak masalah, ya, itu wajar manusiawi. Tetapi bagaimana yang menjadi orientasi di dalam menggunakan teknologi tersebut adalah untuk kemanfaatan, ya. Medsosnya untuk kemanfaatan, ya, menyebar manfaat. HP-nya untuk kemanfaatan, mencari informasi-informasi yang baik, terutama kelas 12, bagaimana mencari informasi studi lanjut, ya. Bagaimana mencari informasi bimbingan TOEFL atau TOEFL secara online, ya kan, mendengarkan kajian-kajian yang bagus di YouTube. Itu bijak dalam menggunakan teknologi. Kemudian religius, ya. R-nya adalah religius, yaitu betapa seorang santri itu harus memiliki karakter keagamaan yang kuat. Dan karakter keagamaan yang kuat itu jangan minder untuk ditampilkan kepada orang lain. Jangan sampai kita santri malah minder untuk mensyiarkan ajaran-ajaran agama kepada orang lain, ya. Harus menjadi keagamaannya itu tampak di dalam dirinya, ya. Lah, kalau santrinya itu minder dengan identitasnya dia sebagai seorang muslim, siapa yang kemudian nanti akan
memunculkan itu kan seperti itu. Kemudian adalah T-nya adalah teladan, yaitu dia harus bisa menjadi teladan bagi dirinya sendiri, teladan bagi keluarga, bagi adik-adiknya, ya. Kemudian teladan bagi masyarakat. Jadi harus smart, ya. S-nya siap, M-nya mandiri, A-nya adaptif, kemudian R-nya religius, kemudian T-nya teladan. Nah, maka terakhir untuk anak-anakku sekalian yang di rumah, ya, nasihat Ustadz adalah bagaimana kalian itu menjadikan rumah itu ya seperti pondok. Artinya bahwa rutinitas yang pokok itu jangan kalian tinggalkan, yaitu sholat berjamaahnya, murojaah Al-Qur'annya, ya, membaca bukunya itu jangan ditinggalkan. Nah, kemudian ditambah lagi hal-hal yang baik, yaitu membantu kedua orang tua. Ya tentu di sana ada porsi bermain dan seterusnya, itu silahkan. Tetapi jangan sampai rutinitas yang pokok yang biasa kalian lakukan di pesantren itu ketika kalian di rumah itu serta-merta kalian tinggalkan. Nah maka ini penting, dan saya sarankan kepada anak-anakku sekalian yang terutama kelas 12 misalnya, itu carilah informasi sebanyak-banyaknya mumpung kalian sedang pegang gadget itu, ya, informasi untuk studi lanjut, informasi untuk apapun itu yang bermanfaat untuk kalian. Nah, barangkali ini nasihat dari Ustadz untuk kalian semua agar menjadi santri yang betul-betul mampu menjadi figur agen of change yang bisa membawa perubahan zaman menjadi lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.